Pada abad ke-1 sebelum Masehi, Romawi sedang berada di puncak ekspansi dan kejayaannya setelah berhasil menaklukkan banyak wilayah di Eropa Barat, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Romawi mulai mengarahkan pandangannya ke timur ke arah Kekaisaran Partia yang kuat. Partia yang berpusat di wilayah Iran modern dan meliputi wilayah luas di Timur Tengah termasuk Mesopotamia, atau yang sekarang lebih kita kenal sebagai Irak, merupakan kekuatan utama di kawasan tersebut. Kontak pertama kali antara dua kekaisaran besar ini terjadi dalam konteks perang dan politik. Romawi yang dikenal dengan ambisi ekspansifnya memandang Partia sebagai ancaman dan sekaligus peluang untuk memperluas wilayahnya. Sebaliknya, Partia yang memiliki tradisi militer kuat dan kavaleri berat yang tangguh siap mempertahankan wilayahnya dari ancaman eksternal. Pada tahun 53 sebelum Masehi terjadi pertempuran Carrhae. Adalah sebuah pertempuran yang akan dikenang sebagai salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah Romawi. Marcus Licinius Crassus, salah satu anggota triumvirat pertama Romawi bersama Julius Caesar dan Pompei, memimpin sebuah ekspedisi militer besar ke timur dengan tujuan menaklukkan Partia. Crassus yang terkenal kaya raya dan ambisius melihat penaklukan Partia sebagai jalan untuk meningkatkan status politiknya di Romawi. Namun ambisi ini membawa malapetaka. Dalam pertempuran Carrhae, pasukan Romawi berhadapan dengan kavaleri Partia yang dipimpin oleh Jenderal Surena. Kavaleri Partia, khususnya pasukan panah berkuda, menggunakan taktik hit and run yang sangat efektif. Dalam pertempuran ini, taktik superior dan mobilitas kavaleri Partia berhasil memecah barisan infanteri Romawi yang padat. Pasukan Romawi mengalami kekalahan telak. Sekitar 20.000 tentara Romawi tewas, 10.000 ditangkap, dan Crassus sendiri terbunuh. Kekalahan ini menjadi salah satu bencana militer terbesar dalam sejarah Romawi dan memberikan peringatan keras tentang kekuatan Partia. Kekalahan di Carrhae bukan hanya sekedar kehilangan militer, namun itu juga menghancurkan reputasi Crassus dan mengungkapkan kelemahan strategi Romawi di medan perang terbuka melawan kavaleri yang lebih mobile. Kegagalan ini memaksa Romawi untuk menilai ulang pendekatan militernya terhadap Partia dan menciptakan ketegangan yang berkelanjutan antara kedua kekaisaran. Kekalahan Romawi juga menandai dimulainya periode panjang permusuhan dan perang antara Romawi dan Partia. Selama beberapa dekade berikutnya, kedua kekaisaran tersebut bersaing untuk menguasai wilayah strategis di Timur Tengah, termasuk Armenia dan Mesopotamia. Setiap pihak berusaha untuk memperkuat posisi mereka melalui aliansi politik, perang terbuka, dan manuver diplomatik. Selain itu, pertempuran ini mengajarkan Romawi tentang pentingnya adaptasi dan inovasi militer. Mereka mulai mengembangkan taktik baru dan memperkuat kavaleri mereka untuk menghadapi ancaman dari Partia. Di sisi lain, Partia memperkuat pertahanan perbatasan mereka dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan serangan dari Romawi di masa depan. Pada tahun 224 Masehi, sebuah perubahan besar terjadi di wilayah Persia yang mengubah dinamika kekuasaan Timur Tengah. Partia yang telah menjadi lawan utama Romawi selama beberapa abad digantikan oleh Kekaisaran Sasanian. Penguasa baru ini membawa semangat yang lebih agresif dan terorganisir, menandai babak baru dalam konflik Romawi-Persia. Sasanian didirikan oleh Ardashir pertama setelah ia mengalahkan penguasa terakhir Partia, Artabanus keempat. Ardashir yang sebelumnya adalah penguasa lokal di wilayah Persia berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mendirikan dinasti baru yang akan memerintah Persia selama lebih dari 4 abad.
Berpusat di Iran modern, kekaisaran ini meluas hingga mencakup wilayah luas yang meliputi Irak, Afghanistan, dan sebagian Asia Tengah. Sasanian dikenal dengan struktur pemerintahannya yang lebih terpusat dan birokrasi yang lebih efisien dibandingkan pendahulunya. Sistem administrasi yang kuat ini memungkinkan mereka untuk mengumpulkan pajak secara lebih efektif dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung militer mereka. Militer Sasanian juga sangat tangguh dengan kavaleri berat yang dikenal sebagai katafrak yang dilengkapi dengan armor lengkap. Pasukan ini dilengkapi dengan infanteri yang terlatih dengan baik dan memiliki teknik pengepungan yang canggih, menjadikan mereka kekuatan yang ditakuti di medan perang. Sejak awal berdirinya, Kekaisaran Sasanian berkomitmen untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang mereka klaim sebagai bagian dari kekaisaran mereka yang hilang kepada Romawi. Salah satu kampanye militer besar pertama mereka terjadi di masa pemerintahan Sapur pertama pada tahun 241 sampai 272 Masehi. Putra Ardashir pertama, Sapur melancarkan serangkaian serangan ke wilayah Romawi di Timur Tengah dengan tujuan melemahkan posisi Romawi di kawasan tersebut. Kemudian pada tahun 260 Masehi, Sapur berhasil menangkap Kaisar Romawi Valerian dalam pertempuran Edessa. Sebuah peristiwa yang memalukan bagi Romawi dan menunjukkan kekuatan Sasanian. Valerian adalah satu-satunya kaisar Romawi yang pernah ditangkap hidup-hidup oleh musuh, dan nasibnya yang tragis menjadi simbol kebangkitan Persia di bawah Sasanian. Bukan hanya Sapur pertama, Sapur kedua adalah satu penguasa Sasanian yang paling terkenal. Ia memerintah dari tahun 309 hingga 379 Masehi. Selama masa pemerintahannya, Sapur kedua memperluas kekaisaran dan memperkuat pertahanan di sepanjang perbatasan dengan Romawi. Di tahun 360 Masehi, ia melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah Romawi dan menargetkan kota-kota penting di perbatasan. Salah satu aksi militer yang paling signifikan adalah pengepungan kota Amida yang sekarang kita kenal sebagai Diyarbakir, Turki pada tahun 359 sampai 360 Masehi. Kota Amida merupakan benteng penting di perbatasan timur Kekaisaran Romawi dan memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Pengepungan ini berlangsung selama beberapa bulan dan berakhir dengan kemenangan Sasanian yang berhasil merebut kota tersebut meskipun menghadapi perlawanan sengit dari garnisun Romawi. Kemenangan Sasanian di Amida dan aksi militer lainnya menunjukkan kemampuan militer dan ketangguhan kekaisaran ini dalam menghadapi Romawi. Meskipun Romawi mampu merebut kembali beberapa wilayah yang hilang, konflik yang berkepanjangan ini menguras sumber daya dan tenaga kedua belah pihak. Pada abad ke-6 Masehi, menjadi kebangkitan kekuatan Romawi Timur di bawah kepemimpinan Kaisar Justinian pertama. Selama masa pemerintahannya di tahun 527 sampai 565 Masehi, Justinian mengambil langkah-langkah besar untuk memperluas kekaisaran dan menghidupkan kembali kejayaan Romawi kuno. Justinian pertama adalah salah satu kaisar paling ambisius dalam sejarah Romawi Timur. Ia bercita-cita untuk mengembalikan kekaisaran tersebut ke masa kejayaannya yang dulu, dan untuk itu ia memimpin serangkaian kampanye militer yang ambisius. Salah satu tujuannya adalah merebut kembali wilayah yang hilang kepada Sasanian dan mengamankan perbatasan Timur Tengah. Justinian melakukan ekspedisi besar ke Mesopotamia pada tahun 528 Masehi. Tujuan utama ekspedisi ini adalah merebut kembali wilayah-wilayah Romawi yang telah direbut oleh Sasanian sebelumnya. Meskipun beberapa keberhasilan awal, kampanye ini tidak mampu mencapai kemenangan mutlak dan memakan korban besar-besaran bagi Romawi. Meskipun tidak ada kemenangan mutlak yang dicapai oleh keduanya, konflik ini berakhir dengan perjanjian damai pada tahun 562 Masehi.